Hola, balik lagi sama gua dan kali ini gua akan bahas tentang timnas U20 yang baru aja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 di China tahun depan ya, yang akan digelar dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 25 Februari kalau nggak salah. Nah, eh, kita lolos dan gue yakin kita semua pasti bersyukur, bangga, alhamdulillah puji Tuhan kita bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 di China. Kita melawan Maladewa, kita menang 4-0, yang di babak pertama kita benar-benar nggak ada gol sama sekali, kita baru bisa nyetak gol di babak kedua. Jujur gue gregetan karena harusnya kita melawan Maladewa itu bisa menang lebih dari 4, mungkin bisa 7, 8, bahkan mungkin 10-0, mengingat banyaknya peluang yang kita dapatkan. Lawan Timor Leste kita menang 3-1, gue nggak nonton, tapi ketika udah full time tuh gue coba lihat kolom komen karena gue pengen tahu nih reaksi netizen apa, karena kan pasti mereka punya pendapat soal jalannya match bagi yang nonton, dan ternyata pada saat gue baca itu reaksi netizen mayoritas kecewa dengan performa timnas walaupun timnas menang 3-1. Berarti asumsi gue berarti memang timnas bermain tidak optimal, timnas bermain kurang bagus lah, hanya kebetulan lawannya bisa dibilang mudah gitu. Bahkan gue sempat baca ada yang komen kalau seandainya kita begini, mainnya begini lawan tim-tim kuat, seperti Korea Selatan atau mungkin Jepang, kita bisa jadi lumbung gol gitu. Ya, dan berkaca dari permainan melawan Maladewa, gue setuju sih. Karena kita melawan Maladewa pun, jujur ya, menurut gue tuh bukan bukan kita yang jago, tapi memang Maladewanya yang terlalu levelnya tuh di bawah kita lah. Terlalu bego lah, itu bahasa kasarnya aja. Nah, gue mikir, penentuan dilawan Yaman nih, bisa nggak kita lawan Yaman? Dan ternyata kita melawan Yaman itu seri, salah satu. Bahkan Yaman lebih menguasai permainan, peluang lebih banyak. Bahkan kalau nggak salah mereka ada peluang emas ya, yang ke save sama kiper kita. Dan juga ada tiang gaung juga kalau nggak salah. Jadi seharusnya dari segi permainan, Yaman itu harusnya menang. Tapi kita masih dinaungi Dewi Fortuna, jadi kita yang bisa menahan imbang Yaman dan kita keluar sebagai juara grup dengan selisih dengan mau ngoleksi 7 poin sama seperti Yaman, tapi kita unggul selisih gol dan unggul jumlah gol juga. Jadi kita keluar sebagai juara grup. Tapi tadi kabar terakhir kabar terupdate yang tadi gue baca, Yaman pun lolos sebagai salah satu runner up terbaik gitu. Jadi di sini gue cuma mau tekenin bahwa kita harus meningkatkan permainan kita. Kalau kita mau berbicara banyak di Piala Asia U20 nanti, nggak harus juara ya, tapi minimal nggak jadi lumbung gol gitu. Kita bisa bersaing dengan negara-negara lain yang terutama yang levelnya jauh lebih kuat daripada kita, seperti Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, eh, Yaman juga yang ikutan lolos, Thailand, China sendiri sebagai tuan rumah. Itu kita harus bisa meningkatkan level permainan kita, jujur ya. Kalau permainan kita seperti ini, walaupun kita juara grup, tapi yang paling kelihatan tuh lawan Yaman, itu kita kesulitan bro. Kalau lawan Timor Leste dan Maladewa itu jangan dihitung deh ya, karena memang uh, levelnya di bawah kita. Tapi lawan Yaman ini kan itu baru tuh, dan kita terbukti kita susah menang. Bahkan kita create peluangnya tuh enggak, yang gua nonton ya, itu enggak lebih banyak daripada Yaman. Dan lagi-lagi kita tertolong oleh Jens Raven ya. Ini pemain luar biasa, bakatnya gila ini. Bahkan dia di usia muda udah ngantongin lisensi kepelatihan ya kalau nggak salah. Ini kalau dia konsisten secara permainan sampai nanti senior, ini bisa jadi pemain yang penting buat kita gitu. Nanti buat timnas U23 juga, timnas senior juga. Kalau berbicara timnas senior sih, jujur gue setuju aja kalau Jens Raven memang dipanggil ke timnas senior untuk Piala AFF nanti aja dulu kan.
Ntar kan bulan Desember kan ada Piala AFF nih. Biasanya kan kalau untuk Piala AFF kan Coach Sintayong kan memanggil pemain-pemain yang masih muda ya, yang di bawah 23 tahun. Kalau memang Dias Rafael mau dipanggil, gue setuju. Jadi kasih dia kesempatan untuk merasakan euforia bermain di timnas senior, tapi untuk level Asia Tenggara dulu aja, untuk yang paling mudah dulu aja, gitu. Tapi uh, back to topic lagi, kita memang butuh pemain-pemain yang uh, lebih berkualitas ya. Berkualitas dalam artian gini, bukannya gue merendahkan atau bilang kalau pemain lokal kita tidak berkualitas, bukan. Pemain lokal kita sudah cukup berkualitas kok. Cuman masih kurang lah. Kalau lu mau bersaing di Piala Asia U20 nanti, itu level permainan lu harus di-upgrade. Jadi memang kita butuh juga pemain-pemain keturunan. Yang gue dengar ada Dion Marks juga, ada Tim Gapens kalau nggak salah, dan juga ada kayak Simon ya. 3 pemain yang siap untuk membela timnas U20 nanti. Dan gue berharap mereka cepatlah diresmikan sebagai WNI. Karena pasti tenaga tenaga mereka, visi misi mereka itu sangat dibutuhkan sama timnas kita U20 itu untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia U20 nanti. Karena jujur aja kalau dengan permainan seperti ini, skuad yang sekarang itu rasanya belum cukup untuk kita berbicara di China nanti. Kalau bahasa kasarnya kita bakal jadi bulan-bulanan doang nanti kalau dengan caranya begini gitu loh. Dan jujur emang kemarin tuh permainan sangat monoton ya. Nggak ada variasi serangan yang gue lihat juga. Cuman kita serang dari sayap, long ball, oper ke belakang, lini tengah jauh dari jaraknya. Jadi terkadang lini tengah pemain lawan tuh ada 4, ada 5 pemain, kita cuma 2, cuma 3. Jadi kita selalu kalah di lini tengah. Dan kita bingung udah begitu udah nyampe depan, lu bingung mau ngoper kemana. Ujung-ujungnya dipasang lagi ke belakang gitu loh. Variasi ini tuh yang nggak ditemukan kemarin. Makanya Yaman juga lebih mau ngasih lini tengah kan. Ya karena itu. Karena itu. Nggak bisa kalau cara main kita begini. Apalagi kita nanti tentu akan bertemu lawan yang jauh lebih kuat ya. Seperti tadi gue bilang, Jepang lah, Korea lah, Thailand. Dari ASEAN berarti 2 ya. Kita sama Thailand, Yaman. Itu eh apa ya? Ya intinya walaupun kita lolos sebagai juara grup dan gue senang, gue bersyukur, gue bangga. Tapi kan tentu pasti ada kritik lah dari kita semua nih, para fans berat timnas. Yaitu kalau kritik dari gue sih, tolong cari pemain-pemain diaspora lagi. Kalau bisa perbanyak selain 3 tadi, kembangkan permainan, cari temukan variasi serangan, jangan terlalu monoton. Karena kalau kita cara mainnya begini, itu jujur ya kita bisa habis. Oke lah, gue rasa segitu dulu aja tanggapan sotoy gue. Dan nanti tanggal 23, 25, dan 27 Oktober nanti gantian timnas U17 yang bakal melakoni kualifikasi Piala Asia U17 itu mainnya di Kuwait dan kita segrup dengan tuan rumah juga. Kita tanggal 23 bakal melawan Kuwait kalau nggak salah, tanggal 25-nya melawan Kepulauan Mariana Utara, dan tanggal 27-nya hari Minggu itu bakal melawan Australia. Tadi gue lihat di salah satu TV nasional ya, yang kemarin juga menyiarkan kualifikasi Piala Asia U20 juga. Jadi gue langsung, oh iya, ada. Nah, makanya gue berharap adik-adik kita yang U17 juga akan meraih hasil yang positif juga sama kayak yang U20 ini. Kalau bisa bahkan lebih itu uh, supaya kita bisa berbicara banyak di kancah Asia bahkan dunia dari berbagai level ya, entah itu senior kek, U23 kek, U20 bahkan U17 sekalipun. Dan nanti juga jangan lupa nanti tanggal 10 dan 15 Oktober tuh ada kualifikasi pra Piala Dunia. Kita bakal tandang ke China dan Bahrain, dan ini kesempatan emas buat kita meraih total 6 poin dari 2 match itu, atau minimal 4 poin deh. Tapi
kalau 6 poin lebih bagus karena peluang kita untuk lolos langsung alias peringkat 2 itu akan jauh lebih terbuka lagi. Oke? Dukung terus timnas kita. Bye, ciao.